Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Dr. Wirma Eka Putra SEMSI dan Ibu Nimas Dian Maisara SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Perkenalkan, saya Aulia Rahmiaksana Putri dengan NIM 1C025201 dari Ruang Sebelas. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai pengertian KUP, hak dan kewajiban WP, wajib pajak dan fiskas, NPWP, dan NPPKP. Dalam mengelola suatu negara, pemerintah memerlukan pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Salah satu pendapatan negara yang paling penting saat ini adalah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Aturan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah landasan fundamental seluruh administrasi pajak di Indonesia. Dari proses pendaftaran sebagai wajib pajak, laporan kewajiban, hingga mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa. KUP mengatur setiap aspek interaksi antara negara dan wajib pajak. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak terhadap KUP adalah prasyarat utama bagi terwujudnya negara memperoleh pajak optimal, yang bertujuan untuk membayar pengeluaran pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Pengertian KUP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Ini terdapat hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskas. Yang pertama ada kewajiban pajak. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, mengambil SPT. Ketiga, mengisi SPT. Keempat, melunasi pajak kurang bayar. Kelima, menyampaikan SPT. Keenam, penyelenggaraan pembukuan. Ketujuh, menyimpan dokumen. Kedelapan, menyetor pembayaran masak. Sembilan, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan. Dan yang terakhir adalah melapor hasil potongan. Nah, di sini terdapat hak-hak wajib pajak. Yang pertama, ada hak menghitung pajak sendiri. Yang kedua, ada hak melakukan pembetulan. Yang ketiga, ada hak mengajukan permohonan restitusi. Yang keempat, hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon. Yang kelima, ada hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan. Keenam, ada hak memperoleh surat pemberitahuan atau SPD. Yang ketujuh, ada hak mengajukan surat keberatan. Kedelapan, hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan. Yang kesembilan, hak menyampaikan mohon banding. 10, hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi. Yang 11, ada hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. Dan yang terakhir, hak wajib pajak lainnya. Di sini juga terdapat kewajiban fiskas. Yang pertama itu ada kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum, meliputi melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak, untuk mendapatkan NPWP, terus ada melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, sekaligus memberi tanda terima, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi, melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atau tunggakan, melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Yang terakhir, kewajiban untuk menerbitkan surat-surat keputusan. Di sini ada kewajiban khusus fiskas, yaitu tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Ini ada hak-hak fiskas. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi wewenang fiskas adalah yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, lalu melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, ada menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi. Yang keempat, melakukan penyidikan. Kelima, penagihan pajak. Keenam, hak mendahului. Dan yang terakhir, hak mengurangi dan menghapus sanksi. NPWP dan NPPKP. Pengertian dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan kelengkapan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
Tiap warga negara hanya diberikan satu NPWP yang dapat memberikan manfaat langsung bagi si wajib pajak. Misalnya sebagai syarat mengajukan SIUP, sebagai pembayaran angsuran atau kredit pajak atas fisika luar negeri, atau sebagai syarat kredit di perbankan untuk peminjaman rekening koran. Fungsi-fungsi dari NPWP, yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban bidang PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi. Nah, di sini terdapat NPWP. Pengertian dari NPWP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak. Nomor ini menjadi bukti bahwa seseorang pengusaha atau badan usaha telah diakui secara sah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertama nilai sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Fungsi dari NPWP yaitu sebagai identitas resmi PKP di mata DJP untuk kegiatan perpajakan PPN, lalu memungkinkan pengusaha memungut PPN sebagai pertama nilai dari konsumen atau klien sesuai ketentuan yang berlaku, menyatakan kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN secara sah dan legal, membantu DJP dalam pengawasan perpajakan agar pengusaha taat terhadap peraturan PPN. Baik, kesimpulan dari semua sudah saya jelaskan tadi, yaitu hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Fiskas adalah petugas pajak, sehingga pelayanan Fiskas dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Dalam hal ini adalah wajib pajak. Fiskas diharapkan memiliki kompetensi, dalam arti memiliki keahlian, skill, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan undang-undang perpajakan. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.